Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, NIM 20122135. Pada pertemuan ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim mengenai bab waktu-waktu untuk belajar ilmu. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan, qila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi dakhala Hasan ibnu Ziyadin fi tafaqqui wa huwa ibnu samanina sanatan walam yabit alal firashi arba'ina sanatan fa'afta ba'da dalika arba'ina sanah. Jadi makna dari nas ini yaitu menuntut ilmu itu dimulai dari sejak kita masih kecil sampai ke liang kubur atau mati. Hal ini menjelaskan bahwa betapa ilmu itu sangat penting, sampai-sampai kita itu dianjurkan untuk belajar ilmu itu sejak kecil sampai kita mati nanti. Hal ini tidak lain dan tidak bukan ya untuk kebermanfaatan kita sendiri, agar kita itu lebih mengenal Allah dan mengenal syariat-syariat Allah, dan mana yang hak dan mana yang batil, dan nantinya akan bisa menumbuhkan rasa tawakal kita kepada Allah yang lebih dalam. Terus Imam Ibnu Hasan bin Ziyad mengatakan beliau tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun. Bahkan seorang ulama seperti Hasan bin Ziyad yang jelas ilmunya sudah mumpuni, beliau itu tetap belajar sampai umurnya itu 80 tahun. Karena memang belajar ilmu itu tidak terbatas oleh usia. Proses mencari ilmu itu memang panjang, seperti yang telah kita pelajari dulu, tukain wa hirsin wa sibarin wa bulghati wa irasyadi ustadin wa tuli zaman. Ada watuli zamani, itu menunjukkan waktu yang lama. Makanya kayak kita itu belajar kadang masih baru anggap SD, SMP, SMA 9 tahun, tambah kuliah paling 4 tahun, ya baru sedikit, itu masih kecil. Kita itu belajar ilmu itu setiap detik perjalanan hidup kita itu harus menambah proses, harus ada tambahnya ilmu. Seperti pepatah yang pernah mengatakan, manusia itu ialah setiap detiknya itu harus ada perubahan. Terus di sini diterangkan wa afdalul awqati syarahus sababi waktu sahari wa bainal isya'aini. Masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Jadi masa-masa muda seperti kita ini adalah masa yang tepat untuk mencari ilmu, karena ilmu itu akan lebih cepat masuk. Seperti pada masa kanak-kanak itu kita hanya bisa meniru, karena kita itu belum bisa berbicara. Akhirnya anak-anak itu mempelajari ilmunya melalui tindakan-tindakan yang telah mereka lihat. Untuk masa zaman seperti kita sekarang ini, kita bisa belajar dengan hal apapun. Semua yang ada di lingkungan kita itu kita harus dipelajari. Masa muda adalah masa yang tepat, seperti yang telah dikatakan di dalam kitab Al-Umriti, Idul Fatah hasbah diqati hurufi wa kullu malam yataqid lam yang tafi. Jadi kemajuan suatu bangsa itu terletak pada pemudanya. Ketika pemudanya tidak memiliki ambisi, negara ini tak akan hancur. Makanya para pemuda-pemuda itu harus dibangkitkan. Ketika pemuda tidak mempunyai rasa ambisi, tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai misi, maka negara ini akan hancur lebur. Dan di antara waktu yang tepat menurut kitab ini, waktu yang tepat untuk belajar yaitu menjelang subuh dan waktu maghrib sampai isya. Mungkin kalau menurut saya, karena waktu subuh itu waktu yang
otak kita itu masih refresh, sehingga kita itu dianjurkan untuk belajar. Terus wayambahi ayastahriqa jami'a awqati fa idza mala an ilmin yastahilu bi ilmin akhar. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jemu mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Ibnu Abbas jika mulai jemu berkata, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur, di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila merasa bosan pelajari satu ilmu, beliau ganti yang lain. Jadi dianjurkan para pencari ilmu seperti kita ini, kita itu harus memanfaatkan waktu. Waktu itu sangat penting, seperti yang pernah dikatakan, al-waktu asman minad dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada ilmu, daripada emas, maaf. Oleh karena itu kita ketika ada waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang senggang itu seperti kita setelah melakukan kegiatan-kegiatan kita seperti belajar, kita dianjurkan mutolaah atau murojaah. Sampai-sampai seperti Imam Ibnu Abbas itu ketika mulai jemu berkata, beliau menyuruh khadimnya suruh membawakan buku-buku mengenai syair. Ya, seperti kita itu kalau merasa bosan dengan ilmu yang kita pelajari, seperti kita misalnya pelajari ilmu mantik, kayaknya rasanya jemu 1 jam belajarnya, terus kita bisa belajar kitab yang lain. Karena memang metode belajar yang 1 jam hanya pelajari 1 pelajar itu memang merasa jenuh, itu kurang baik dan kurang efektif. Makanya kalau kita jenuh, kita bisa ganti kepada pelajaran yang lain. Seperti Imam Ibnu Abbas, beliau itu ketika bosan, beliau mengambil buku yang lain, buku-buku penyair. Imam Ibnu Hasan juga setiap malam tak pernah tidur. Beliau ketika malam-malam itu beliau tidak pernah bosan untuk mempelajari buku-buku yang lain. Terus wakana Muhammad bin Hasan la yanamu laila wakana yad'u indahu dafatira wakana itamalla min naw'in yang duru fi naw'in akhar wakana yad'u indahul ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wakana yaqulu an-naumu minal hararati fala budda min daf'i bil ma'il baridi. Jadi beliau ketika belajar itu selalu menyediakan air di hadapannya jika merasa ngantuk, dan air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus tolak dengan air dingin. Jadi misalnya kita itu sudah merasa bosan dengan belajar buku-buku yang telah kita baca, kita bisa ganti dengan kitab yang lain, atau menyediakan hal-hal yang bisa membuat kita semakin semangat, seperti contoh bawa es teh atau kopi. Kalau di sini contohnya itu es, lebih contohnya es, karena kantuk itu timbul dari panas, maka harus tolak dengan air yang dingin. Jadi misal kita belajar rasanya jenuh, itu kita bisa membawa es atau kopi, atau bahkan mungkin rokok, tapi kayaknya lebih efektif es aja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.